anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk mau belajar. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dengan pelajaran baru, yaitu pelajaran 14 yang berjudul Harapan. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan tubuh. Kemana-mana harus selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Nah, anak-anakku, alangkah lebih baik anak-anak tetap stay di rumah saja ya, karena masa pandemi COVID-19 atau Corona yang masih menghantui kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengawali pelajaran kita dengan doa. Marilah anak-anak, kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, dalam hidup kami ada banyak sekali keinginan dan harapan yang kami gantungkan setinggi langit. Namun, tidak semua keinginan dan harapan kami itu sesuai dengan rencana-Mu. Bantulah kami untuk memahami harapan-harapan dan keinginan-keinginan yang sesuai dengan karya keselamatan-Mu, agar kami dapat mulai memperjuangkannya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, setelah kita membukanya dengan doa, marilah kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan arti harapan dalam tradisi gereja Katolik. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan harapan dalam kisah Santa Monica. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh perbuatan orang yang berpengharapan. Nah, oke anak-anakku. Anak-anakku pasti bertanya, apa sih harapan itu? Nah, harapan adalah sesuatu yang ingin kita capai. Seperti apa? Seperti cita-cita. Ingin menjadi apa? Misalnya anak-anakku ingin menjadi seorang pilot, ingin menjadi seorang polisi, ingin menjadi dokter, ingin menjadi tentara, ingin menjadi imam, ingin menjadi suster. Pokoknya segala cita-cita yang anak-anakku inginkan. Nah, untuk mencapai harapan yang kita impikan, kita membutuhkan bantuan serta dukungan dari orang lain. Bantuan dari kedua orang tua adalah hal yang terpenting, dan juga keluarga atau orang sekitarmu. Anak-anakku, harapan Kristiani adalah harapan yang berdasarkan akan iman cinta kasih Allah. Nah, tentang harapan Kristiani kita akan belajar contohnya dari Santa Monica. Harapan Kristiani selalu menjadikan diri sendiri dan orang lain lebih baik dari sebelumnya. Nah, itu anak-anak penjelasan singkat Ibu berkaitan dengan harapan. Nah, sekarang kita akan menonton video kisah tentang Santa Monica. Santa Monica lahir di Tagaste, Afrika Utara. Ketika berusia 20 tahun, ia dinikahkan dengan Patricius, pemuda kafir yang mudah panas hatinya. Suaminya bekerja sebagai pegawai tinggi di pemerintahan kota. Keluarga ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu Agustinus, Navigius, dan Perpetua. Monica mengalami tekanan batin yang hebat karena ulah Patricius dan juga putranya Agustinus. Patricius sering mencemooh dan menertawakan Monica karena terus mendidik Agustinus untuk menjadi pemuda yang baik. Namun semuanya itu ditanggung Monica dengan sabar, sambil tekun berdoa pada Tuhan. Hampir setiap hari ia meneteskan air mata saat berdoa. Ketika berusia 18 tahun, cara hidup Agustinus semakin menggelisahkan hati ibunya, karena ia telah meninggalkan imannya dan memeluk ajaran Manikeisme yang sesat. Ia juga hidup dengan seorang wanita di luar pernikahan. Ia memiliki seorang anak yang diberi nama Deodatus. Untuk
Untuk menghindarkan diri dari ibunya, Agustinus pun pergi ke Italia. Namun hati Monica tidak tega melihat anaknya terus hidup dalam kubangan dosa. Ia pun menyusulnya ke Italia. Di sana, ia menyertai anaknya di Roma maupun di Milan. Di Milan, mereka bertemu dengan uskup yang kudus, yaitu Santo Ambrosius, yang akhirnya oleh teladan dan bimbingan dari Santo Ambrosius, Agustinus bertobat hingga menjadi orang kudus juga. Puncak kebahagiaan Monica adalah pertobatan putranya, serta kebahagiaan lainnya juga saat suaminya bertobat ketika menjelang akhir hidupnya ia minta dibaptis menjadi seorang pengikut Kristus. Dalam tulisannya, Agustinus mengisahkan pembicaraan penuh kasih antara dia dan ibunya di Ostia, Roma. Sambil duduk di dekat jendela dan memandang ke laut biru yang tenang, ibu berkata, "Anakku, satu-satunya alasan yang membuat aku masih ingin hidup sedikit lebih lama lagi ialah aku mau melihat engkau menjadi seorang Kristen sebelum aku mengembuskan nafasku yang terakhir. Hal itu sekarang telah dikabulkan Allah. Bahkan lebih dari itu, Allah telah menggerakkan engkau untuk mempersembahkan dirimu sama sekali kepadanya dalam pengabdian yang tulus kepadanya. Sekarang, apalagi yang aku harapkan?" Santa Monica wafat pada tahun 387 Masehi di Ostia, Roma. Kisah hidupnya membuktikan kepada kita bahwa doa dengan sepenuh hati dan tekun pasti akan didengarkan oleh Tuhan, walau sesulit apapun kondisinya. Nah, anak-anakku yang terkasih, itulah kisah tentang Santa Monica. Nah, anak-anakku, apa yang bisa dipelajari dari kisah Santa Monica? Anak-anakku yang terkasih, pernahkah kalian berdoa memohon sesuatu yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi nampaknya belum dikabulkan oleh Tuhan? Kemudian kalian berdoa lebih sungguh-sungguh dan berdoa lagi, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda Tuhan mengabulkan doa kalian. Oke anak-anakku, jika kalian pernah mengalami hal seperti itu, janganlah berputus asa. Bersandarlah terus kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Santa Monica. Dia terus berdoa selama 20 tahun meskipun Santo Agustinus belum juga bertobat menjadi seorang Kristen. Tetapi apa anak-anakku? Akhirnya Tuhan mengabulkan doanya. Santa Monica mengharapkan keselamatan bagi keluarganya. Maka ia selalu berdoa kepada Allah agar suami dan putranya bertobat, menerima Kristus dalam hidup mereka. Tuhan Allah pun mengabulkan permohonannya itu. Anak-anakku yang terkasih, oleh karena itu jangan pernah berputus asa. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan selalu memiliki rancangan yang indah dalam hidup kita. Entah itu waktu yang begitu dekat atau waktu yang begitu lama, tetaplah bersabar anak-anakku. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu hal yang pernah kita belajar dari kisah Santa Monica. Santa Monica menjadi teladan orang Kristen, di mana dia berdoa dan terus berdoa walaupun belum dikabulkan Tuhan, tapi dia memiliki harapan yang besar terhadap imannya bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya. Nah, anak-anakku yang terkasih, dengan penjelasan dari kisah Santa Monica yang memiliki harapan yang besar, berakhirlah juga pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita menutup dengan doa sebagai ucapan syukur terhadap kasih Allah.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, aku berharap dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau akan memberikan kepadaku berkat jasa Yesus Kristus segala rahmat yang diperlukan di dalam dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sebab itulah yang Engkau janjikan dan Engkau selalu memegang janji-janjimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, dengan adanya doa berakhir juga pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan memberikan anak-anak tugas. Ayo kerjakan tugas anak-anak. Tulislah cita-cita yang ingin kalian capai dan gambarlah cita-cita tersebut di kertas HVS. Lalu dihiasi dengan kreativitas kalian masing-masing. Ibu memberikan contoh, misalnya ada yang ingin menjadi seorang polisi. Nah, jika dia ingin bercita-cita menjadi polisi, dia harus menggambar seorang pak polisi. Lalu dihiasi dengan kreativitas anak-anakku masing-masing. Oke anak-anakku, setelah anak-anak mengerjakan tugas, bisa kirim kepada ibu melalui WA. Bisa difoto hasil gambarnya, lalu dikirimkan kepada ibu. Nah, anak-anakku, itu tugasnya ya. Harap anak-anakku tetap semangat untuk mengerjakan tugasnya. Nah, kalau begitu kita akhiri pelajaran kita hari ini ya. Dadah, sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Semoga anak-anakku selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.